Okay, so we testing Pudu Robot MT1. Kita akan cleaning swimming pool ya. Jadi ini dia ada kolam, tapi kita udah set up area kolam dan kita sudah set up juga beberapa virtual wall di sini sehingga dia tidak akan loncat ke bawah karena ini ketinggiannya berbeda, dia tidak bisa naik lagi. Jadi kita setting supaya robot ini hanya turun lewat jalan ini. Cuman lewat satu jalan ini saja. Lem, kolam lem. Aku belakang, kamu depan. Jadi ini kolam kita juga sudah set untuk wall ya, atau ada batasnya sehingga dia nggak terjun ke kolam. Dan di sini kita pasang speed limit area. Kayak tadi kan kita bisa lihat itu dia jalannya cepat banget, 1 meter per detik. Di sini kita pasang 0,2 meter per detik atau 20 cm saja per detik supaya ya ini jaga nih kalau ada bahaya ya kolam ini. Walaupun kita sudah pasang tembok virtual secara digital, tapi kita tetap harus berhati-hati. Jadi kita setting untuk di area kolam dia lebih lambat. Nanti ini akan keliling terus sampai ke situ. Oke, mantap sekali. Dia detect kolam sesuai digital wall yang kita buat tadi. Lambat ya, mohon maaf ya, kita ikuti aja. 20 cm per detik ya, harap maklum. Kalau gitu kita bisa sekalian lihat ini ya, brush atau sikatnya dia. Kita juga perlambat brushnya supaya debu itu tidak terbang-terbang. Jadi disarankan kalau cleaning itu brushnya low aja. Kalau dibuat high juga bisa. Semua ada settingnya. So kita bisa lihat di sini ada kolam. Dia tidak akan cebur ya ke kolam karena kita sudah pasang virtual wall posisi di sini. Jadi di dalam database dia ada detect di sini ada tembok digital. Anggap saja kita lagi main Tron ya, film Tron itu, kalian masih ingat? Look at it. It's very beautiful ya. It's cleaning. Lihat ini. Enggak terlalu kotor sih sebenarnya. Sudah dibersihkan tim cleaning juga. Kita ngetes. Oh ya, kita ngetes ini. Ya, bunganya ternyata terbang juga. Nanti akan dimakan ini ya. Kita tes bunganya. Set. Mantap sekali, sangat smooth saudara-saudara. Oke, it's very beautiful. Terlepas dari speed limit area, jadi di antara kotak ini ya, nanti dia akan kenceng lagi di sekitar sini ya. Di area abu-abu itu harusnya dia akan speednya kembali normal karena speed limit areanya sudah dihilangkan. Oke. So it's very beautiful. Dia akan detect, dia ada obstacle, dia akan belok sendiri ya. Intinya kalau yang bukan kolam, kalau halangan-halangan seperti ini, namanya AI bot ya, pasti dia otomatis detect secara otomatis. Nah ini dia kenceng lagi kan? Karena ini dia sudah keluar dari zona speed limitnya. Dia 1 meter per second lagi. Begitu dia balik ke area coklat kolam, dia akan lambat lagi. Nah, mantap sekali ini. Selama dia di area pool, dia akan very slow.
20 cm per second atau 0,2 meter per second. Kalau dia udah sampai ke area ini, otomatis akan cepat. Coba kita cek lagi. Set, ya kan? Nah, agak takes time ya, karena areanya juga besar, 800 meter persegi total second. Kalau di sini dia speednya normal karena sudah di luar zona speed limit. Ya. Cuman setiap ada kotoran ya, kayak daun atau apa, dia juga detect ya. Jadi dia bisa melambat, menyesuaikan juga. Lim kolam. Ini kita buat jadi setting cleaningnya itu juga ada dua macam, ada arc, ada loop. Kalau loop dia akan keliling semua, ulang-ulang lagi. Tapi kalau arc dia akan zigzag sampai semua udah clean, baru dia lanjut ke area selanjutnya. Untuk robot yang lain kita juga ada yang mop ya, dia bisa basah juga, jadi bisa ngepel ya istilahnya. Kalau ini khusus untuk dry vacuum, di spesialisasi untuk outdoor area dan juga industrial area seperti gudang, situasi-situasi yang istilahnya kasar atau susah, dia kuat. Kalau sisiwan yang untuk bisa ngepel, bisa sapu, itu lebih ke indoor dan kayak hospital dan sebagainya. Tapi outdoor juga bisa. Cuman kalau ini lebih kuat istilahnya. Jadi MT1 ini memang lebih strong di berbagai medan. So kita lihat ya, begitu dia di luar area speed limit dia akan kenceng ya, 1 meter per second lagi, karena sudah di luar area kolam. Area kolam kita setting sekitar deket-deket kolam saja. Kalau dia sudah agak jauh dari kolam, dia akan speednya normal lagi, 1 meter per detik atau 1 meter per second. Nah ini kan lumayan kenceng. Kalau tadi kan lambat banget, pada saat di situ dia cuman 20 cm atau 0,2 meter per second. Nah ini kembali ke area kolam, dia lambat lagi 0,2 meter per second atau 20 cm per detik ya. Sensor ada banyak ya. Yang di atas itu adalah lidar. Seperti iPhone itu dia ada lidar, jadi dia bisa detect seluruh sudut-sudut tembok building secara otomatis. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah kanan yang seperti sayap itu ada kamera juga, lidar V-Slam. Yang di depan sendiri, depan ini itu dia ada kamera RGBD atau seperti kamera HP normal pada umumnya yang bisa detect warna red, green, blue
ya. Jadi sensor ini untuk MT1 sangat lengkap dan sangat banyak banget. Dia ada LiDAR, fish lamp, RGBD kamera komplit. Nah, kita lihat ya, dia di samping pool sangat mana tadi? Sorry. Dia di samping pool sangat anteng, cantik ya, sangat very slow, kalem. Dia 0,2 meter per second atau 20 cm per detik. Karena kita menjagai supaya dia nggak ngebut ya. Kalau ngebut bisa kepleset ke kolam, nanti jebur, dia bahaya. Terlepas kita sudah pasang virtual wall atau fall risk area, zona yang dilarang dia lewati, alangkah baiknya kita double safety precaution ya, dengan zona restricted alias dilarang, ditambah speed limit pada saat dia mendekati kolam hanya 20 cm per detik. Nanti kita cek ya pada saat dia sudah ke sana, nanti pasti kenceng lagi. Ini kita lihat ya, office building cantik banget di Surabaya Barat, Surabaya Pusat, semi lah ya. Jadi kita cleaning di area ini, kita demo, kita tes. Memang cocok banget untuk building-building, office, tower, apartemen, hotel, mall, gudang, pabrik, dan sebagainya. So it's very beautiful, modernization, automation, robot. Kita bisa detect, dia ada database secara online, ada cloud, kita bisa akses kapanpun. Kita bisa schedule juga. Jadi let's say robot ini dia punya home base. Tadi waktu home base itu kita set di dekat area pintu gerbang tersebut, ya, di dekat pintu tersebut. Satu hari let's say kita set dia 3 kali bekerja, itu bisa. Setiap contoh pagi jam 6 ya, sebelum pengunjung pada renang, sauna, jacuzzi, and jam 12 makan siang, and then jam 5 sore bisa. Atau 4 kali malam jam 10 terakhir last cleaning bisa juga. So it's very efficient. Selain bisa di schedule, data itu juga bisa dicek pada saat jam-jam tertentu. Dia sudah cleaning area berapa meter persegi, berapa luas, speednya berapa, apakah dia sudah bekerja, itu bisa dicek semua. Definitely it's very useful ya, dan better daripada konvensional. Karena kalau konvensional kadang kita tanya ya, apakah udah dibersihkan, udah dianu, ya dia jawab ya atau tidak, kita tidak tahu ya, walaupun ada CCTV. But at least dengan robot ini kita tidak perlu susah untuk cek CCTV dan sebagainya. Data sudah ada. Yang pasti kalau dia kerja sesuai data di cloud juga akan upload. Kita bisa cek kapanpun online ya. Kita bisa cek dari laptop, HP, anything. Ada apps-nya juga di HP, jadi bisa kapanpun kita akses. Sorry, kameranya terbalik. 27 menit ya, ini sudah 15 menit berjalan. Saya tidak akan cut video ini, jadi supaya terlihat benar-benar dia cleaning dari awal sampai akhir. Kita bisa lihat semua. Oke, itu tadi lupa di setup ya untuk area restricted.
supaya ndak makan batu-batu, itu batunya kemakan sedikit. Nanti kita balikkan batunya, jangan khawatir. Di kompartemen dia bisa bisa kita keluarkan lagi. Oh, dia bisa masuk ke situ juga. Jadi otomatis detect ya. Kolam-kolam. Sepertinya kita perlu tambah untuk restrict area di sini supaya dia nggak kemakan batu-batu itu, kehisap ke vakum semua, nanti repot juga ya. Tadi vakumnya restrictednya cuma di ujung sana aja, sini belum. Lupa. Kita tidak expect di belakang sofa ada batu-batunya itu juga. Kolam. Balik ya? Cleaning, return ya? Oke, jadi ini area 1 sudah selesai. Sekarang area kedua di sini. Area ketiga saya kosongkan dulu karena nanti bener-bener lama, literally 27 menit mungkin lebih ya. Jadi ini hanya 2 area. Jadi seluruh zona ini kita bagi 3 area. Ini area 1 sudah selesai, maka dia akan kembali perlahan dan akan menuju area 2 karena dia masih di zona speed limit ya, di berapa tadi, 20 cm per second atau 0,2 meter per second, maka dia lambat. Oke, kemakan batu lagi. Nanti batunya kita keluarkan. Kita perlu nambah restrict zone di sana lagi sih. Nah, ini jadi kenceng ya, 1 meter per detik, 1 meter per second. Nah, ini sangat memuaskan lihatnya karena dia cepet ya, kenceng banget ya larinya. Untuk cleaningnya juga satisfying. Area 2 ya? Ya, ini area 2. Jadi tadi yang pool sudah selesai, sekarang kita save sebagai pool site ya. Pool site. Di screen juga ada percentage ya. Kita bisa lihat dari, jadi layar ini sebenarnya kita bisa lihat juga via laptop atau remote operation ya. Sehingga kita nggak perlu bingung kayak ini sudah berapa persen, sudah berapa lama, itu ada semua. Jadi kayak 60% atau berapa persen tuh kelihatan di sana. Kalau misalkan tidak ada pencet apa-apa, otomatis dia keluar emoji ya, atau face lucu-lucu seperti itu supaya menarik. Terutama yang CC1 ya. CC1 itu untuk indoor, untuk hospital, untuk restoran dan sebagainya. Jadi face-nya itu di depan. Kalau ini face-nya kan menghadap ke atas ya, tidak terlalu kelihatan. Kalau CC1 tuh screen-nya itu seperti wajah menghadap frontal ke depan, jadi lebih lucu. Kadang juga banyak yang kita lihat yang sudah existing di airport Bali itu dikasih stiker-stiker dekal, jadi seperti stiker dia kayak punya tangan, punya kaki. So it's pretty fun to have a robot cleaning at your premises ya, di tempat bisnis kalian, para klien. Jadi lebih menarik. So ini akan cleaning semua area sampai batasnya ini. Jadi batasnya sini, kalau yang area marmer itu adalah area ketiga.
kita tidak includekan karena ya lama dan banyak, terutama karena kita mau ngetes yang kolam ya. Jadi kita lihat apakah dia bisa detect itu virtual wall restriction area, kecebur enggak. And apparently everything is good, everything is smooth, the robot working very well, dia cleaning sangat bagus. I think you guys can see this. Ini kalau dilihat kasat mata lebih bagus ya daripada kamera. Ini bersih banget loh. Kalau itu putih-putih itu harus cleaning pakai basah ya. Jadi kita nggak bisa bilang masalah yang itu ya. Kalau misal yang ini dia itu bersih banget, debunya udah hilang. Ya. I think kurang lebih begitu sih. That is all, but I'm not gonna cut this. Saya mau tunjukkan kalian sampai selesai bener-bener dia kembali ke home base di sana atau return point ya. Sehingga video ini original, tidak ada cut sama sekali. 27 menit, harusnya kurang lebih 30 menit. Kita lihat saja, sekarang sudah 21 menit. So let's see. It's very interesting, terutama dia bersihkan rumput-rumput sintetis ini menarik sekali ya. Nih kita bisa lihat ini rontokan daun-daun dari pohon-pohon ini, yang daun kuning-kuning hilang semua. Dikena sapu, ke vakum juga. This is very interesting. Coba kita lihat ini. Supposed to be dia akan cleaning this sooner or later. Kita tunggu aja. Nah itu tadi ada daun kuning di sini. Kelihatan nggak kemakan juga itu? MT1, look at this. MT1 ini lebih gagah ya, tampaknya mungkin bisa kita bilang BMW ya, BMW ya. Kalau CC1 itu lebih cute, kayak Mini Cooper lah ya. Jadi CC1 itu lebih cute, lebih customer atau crowd friendly, jadi dilihat tuh cakep. Ini kalau ke rumput sintetis, wah ini ganteng banget nih, bersih. Coba lihat, ini kotor, oren nih. Tuh dimakan semua sama dia. Can you see guys? Hilang man, crazy. This is crazy. Bersih, gila man. Lihat ya kuning. Oke, tidak kesedot yang itu tadi. Oh ya, lupa. Ada juga untuk opsi AI cleaning atau spot cleaning ya. Jadi, let's say kita lihat area ini sebenarnya sudah bersih, ya. Sudah dibersihkan sebelumnya atau shift siang dan sebagainya. Tapi kita mau coba dia untuk patroli. Itu ada opsi namanya AI cleaning, sehingga dia cuman bersihkan spot-spot tertentu yang di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada kotoran atau apa, dia detect. Kalau misalkan nggak ada, dia akan kebut kenceng banget larinya. Dia akan skip beberapa area atau part-part tertentu. Dia langsung cari kotoran atau spot cleaning tadi. Jadi di spot-spot atau area-area tertentu dia akan cari kalau bener ada kotoran, sampah, dia akan langsung fokus ke sana. Itu adalah AI cleaning, opsi AI cleaning. Jadi ada dua. Kalau yang all cover area yang sekarang kita lakukan, bersih atau kotor, dia akan hajar semua. Dia akan bersihkan semua terus. Oke.
Ini 25 menit. Saya rasa bentar lagi ya, 2 menit harusnya dia selesai lagi. Kita bisa setting juga, kalian dengar nggak tadi ada suara minggir-minggir gitu. Itu kita bisa setting dia untuk bicara apapun, jenis suara apapun, mau rekaman suara kalian sendiri pun bisa. So it's very interaktif. Jadi kalau misalkan lagi bersihkan, terus ada customer, pengunjung ya, crowd, visitor, it's very fancy. Mungkin dia bisa bilang awas, minggir, kita lagi cleaning atau apalah ya, itu bisa disetting sesuka hati, sebebasnya, dengan jenis suara apapun, dengan mau pakai AI voice bisa, mau pakai rekaman suara pribadi, mau iseng juga bisa, mau ngeprank gitu ya. It's very fun to work with robots and cleaning with robots with your businesses ya. Dia jangan khawatir, dia nggak akan nabrak kayak anak kecil atau apa, baby. Seperti kita lihat tadi, saya berdiri di sini, dia juga bisa ngerem ya, dia bisa detect. Jadi so don't you worry. Kita tes ya, let's say saya berdiri di sini. Ya, dia akan berhenti, dia akan lambat, dia akan belok-belok sendiri. Jadi dia akan mikir bagaimana aku bisa melewati obstacle atau manusia ini gitu. Dia akan belok-belok, dia akan cari jalan lah ya, cari arah bagaimana saya bisa cleaning this area tanpa harus nabrak this human obstacle ya. Udah 27 menit, harusnya bentar lagi selesai lah ya, karena ini tadi kan ini memang belum ya. Tadi kan kalau di sana udah semua itu di sana udah semua. Sekarang mau tinggal ini habis, kita tunggu aja. Harusnya nggak sampai 30 menit dia bakal return home base di sana. Dan logically dia akan lewat jalan yang kita set up, karena di sini udah ada tembok virtual semua. Ya. Di sini kalau kasat mata manusia lihat tidak ada apa-apa ya, tapi kalau robotnya lihat di sini areanya merah, dia tidak akan pergi ke sini. Jadi kita udah set up semua, harusnya dia akan kembali lewat satu jalan di situ. Dia akan hanya kembali lewat satu jalan di sana. Kita lihat berasnya udah cukup coklat ya, karena bersihkan cukup banyak. This is literally bisa dibilang barang baru, grass, dan ya berasnya masih baru semua, hitam bersih, tidak berwarna sama sekali. But now kita udah cleaning 800 meter persegi area, and yep, there is a bit brown I see from there, I guess, which is pretty normal lah ya, karena barang dipakai. Kuas juga nanti bisa kita ganti kapanpun. Nah, di sini juga kita sudah set virtual area restricted, tembok merah, garis merah. Kalau kasat mata manusia nggak lihat, tapi dia sebenarnya tidak akan melewati di sini. Karena itu kan ada selokan kolam air ya. Kasihan kalau dia masuk nyemplung di situ, basah nanti kuasnya. Jadi area-area itu udah bisa di setup ya, mana-mana yang dia boleh lewat, yang dia tidak boleh lewat. Batu-batu itu dia tidak akan sedot lagi, karena yang di sini kita sudah setup. Untuk yang di sana memang belum ya tadi, jadi dia agak kesedot dikit. Kita tidak expect di belakang sofa bed di swimming pool tadi itu ada area batu itu.
Oke, that looks bad. Makan batu dikit lagi. Areanya sepertinya harus diperbesar. Restricted area di batu-batu ini ya. Harusnya udah hampir selesai ya. Ini udah hampir selesai, udah 30 menit. Dan dia udah cleaning. Nah, ini pulang. Ayo pulang dong, capek gua. 30 menit ngeliatin kamu, 31 menit nih. Oke, masih mau kemana lagi? Oke, dia pulang. Yes. Pulang dong, nggak mau. Kagak pulang-pulang kayak mana? Ayo udah selesai. Nunggu apa? Udah 31 menit lu ngapain? Oh ya, pulang lewat situ udah, pulang. Thank you, oh my god, Jesus. Akhirnya pulang guys. Let's go to home point, standby point. Dia bisa automatically charge. Jadi sebenarnya ada charging station atau docking point otomatis ya. Sehingga setelah cleaning dia akan langsung ngecas sendiri. Dimana kalau dia baterainya habis atau berapa persen dia bisa akan otomatis recharge. I think area ini belum, jadi dia akan kerja. Oke ya, whatever lah ya, kita tunggu ya. Probably 35 menit. I'm so sorry guys. So yeah, let's just watch this. Aduh. Oh my god. Oke. Video tidak akan saya cut untuk proving ya. Dari awal dia kerja dari starting point di sana tadi sampai ke pool. Sampai ke sini tidak ada problem ya, tidak ada masalah sama sekali. Itu agak nyangkut sedikit karena ada perbedaan ketinggian. Virtual wall-nya tadi kurang kita setting. Jadi sebaiknya mungkin kita setting virtual wall di sana supaya dia tidak jatuh di sini ya. Sebenarnya kalau misalkan bingung masalah itu, kita bisa setting juga untuk area cleaning nomor 1 di sini dulu ya, di area marmer ini. Oke. Lalu setelah itu di pool side baru di pool. Jadi kalau misalkan takut bermasalah di sini, sebenarnya ini sepele. Kalau kita pasang virtual wall di situ bisa lagi. And akhirnya pulang guys. Oke, it's very nice. Dia akan kembali ke home base atau di point startingnya tadi secara otomatis ya. So, yap, 35 menit cleaning semua. Kita bisa lihat reportnya. Go to return area, sweeping. Actual clean area 562, tapi kalau total sebenarnya 700 atau 800 meter persegi. Duration cleaning 30 menit. Start time jam 4 pas, sekarang harusnya 16.30 ya. Power consumption hanya 7%. Dia cleaning sebanyak itu, hanya cleaning power consumption 7%. So I think that's it, Pudu Robot review. Thank you for watching. Everyone, if you're interested, just call me. Yeah. My name's Eriko from Xinyi. Bye bye. Thank you.